Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Ma darsunal an? Baik. Qabla nabda'u muhadadas hayadina naqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pagi hari ini Bapak buatkan video untuk mereview pelajaran ya. Ini sebetulnya sudah diajarkan kemarin di pertemuan kemarin, namun Bapak akan mengulang saja agar kalian lebih paham untuk mengisi, karena judul khobar muqaddam wal mubtada dan akhir ini akan disumatkan. Baik, mohon diperhatikan anak-anak. Ini kita memasuki untuk khobar muqaddam wal mubtada dan akhir. Namun sebelumnya kemarin sebelum Bapak jelaskan, Bapak sudah jelaskan juga untuk di halaman 94 itu kita sudah pernah belajar, yaitu mubtada wal khobar. Jadi kalau sekarang khobar muqaddam wal mubtada wal akhir, yang kemarin yaitu mubtada wal khobar. Jadi mubtada khobar itu sebetulnya selalu beriringan. Namun untuk bab ini khobar muqaddam yaitu khobarnya yang didahulukan. Khobar muqaddam itu jadi khobarnya yang pertama ya, yang semula mubtada yang pertama, ini khobarnya yang di depan gitu. Itu di halaman 94. Nah, masuk ke bab berikutnya yaitu khobar muqaddam. Khobarnya didahulukan, muqaddam itu di depan. Wal mubtada muakhir, yaitu mubtadanya yang kedua atau di kalimat berikutnya. Baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan contoh, ini Bapak kemarin sengaja tuliskan juga, ini mungkin lihat di buku tulisan kalian ya, karena ini Bapak sudah tulis dan Bapak sudah menyuruh kalian juga untuk menulis di buku tulis kalian. Nah, ini ada huruf J ya. Pak, gimana untuk menentukan atau mengetahui ini kalimat khobar muqaddam wal mubtada muakhir ya, ini muakhir ya. Ini seperti apa Pak? Kamu harus tahu dulu huruf J. Ini Bapak sudah menyuruh kalian untuk menulis ya. Ini huruf J ada min, ila, an, ala, fi, bi, li. Min dari, ila ke, an dari, sama ya artinya. Min dan an itu sama mempunyai arti yaitu dari ya. Terus ala di atas, fi yaitu di, bi dengan, li untuk. Nah, huruf ini ya, ini akan menentukan menjadi kalimat khobar muqaddam wal mubtada muakhir. Begitu. Jadi harus ada huruf jar-nya. Lalu melihat dari mana lagi Pak kalau misalkan ingin menentukan kalimat khobar muqaddam wal mubtada muakhir, yaitu kamu harus melihat juga yaitu huruf dzaraf makan ya. Dzaraf makan itu ini kalimat atau kata untuk penentu tempat. Jadi kata tunjuk untuk tempat. Janibi itu artinya di samping. Waroka itu artinya di belakang. Tahta itu artinya di bawah. Amama artinya di depan. Jadi kalau ingin menunjukkan tempat, ini namanya dzaraf makan. Ya, misalkan janibi madrasah, di samping sekolah, atau waroka madrasah, di belakang sekolah. Amamal madrasah berarti di depan sekolah. Nah, kalau misalkan intisarinya adalah kalau misalkan ada huruf jar dan dzaraf makan ternyata adanya di depan, berarti ini kalimat menjadi khobar muqaddam wal mubtada muakhir. Contoh, lihat anak-anak. Ini ada contoh ala sawni hujjun. Ini mempunyai arti ala sawni hujjun, di atas piring ada roti. Ya, di atas piring ada roti. Lihat ke papan tulis anak-anak. Ini Bapak yang garis bawahi adalah, ini Bapak beri singkatan ya. Kho dan mim ini adalah khobar muqaddam. Ya, ini khobar muqaddam. Ala sohni. Pak, tadi kata Bapak kalau misalkan ada huruf jar atau dzaraf makan yang di depan, apakah ini khobar muqaddam? Betul. Dilihat. Ada enggak huruf jar-nya nih, huruf jar. Ya, ala ada nggak ala di sini? Ada. Nah,
Ini udah jelas di depan, berarti ini masuk ke khobar muqaddam. Jadi khobar yang pertama alasan di atas piring, ya. Di atas piring ada apa? Ada roti. Rotinya jadi apa? Menjadi, di sini Bapak singkatnya menjadi mim dan mim, yaitu mubtada muakhar. Jadi mubtadanya jadi yang kedua, awalnya mubtada khobar, ya. Ini bab berikut, bab sebelumnya. Ini kita balik khobar mubtada. Itu. Khobarnya apa? Khobar muqaddamnya nih ala sohni. Khubjunnya menjadi mubtada muakhar. Begitu. Contoh yang kedua, ya. Waro al madrasati maksufun. Waro tadi kata Bapak apa? Waro itu artinya di belakang. Ya. Waro al madrasah, di belakang sekolah ada apa? Maksufun, ada kantin. Tadi kata Bapak, adakah huruf jar atau zorof makanya di depan? Ada tidak di sini? Nih, ada waro. Tinggal garis. Oh, di waro di belakang apa? Di belakang sekolah. Ada apa? Ada kantin. Nah, di belakang sekolahnya berarti ini khobar muqaddam. Nah, lalu maksufun, kantinnya menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar. Mim dan mim, begitu anak-anak. Nah, di sini ada soal. Nih, Bapak yakin kamu pasti bisa, karena ini hanya mengulang saja sebenarnya. Kemarin Bapak sudah jelaskan panjang kali lebar, ya. Dilihat, ini ada soal halaman 114. Kemarin sudah dipraktekkan, alhamdulillah rata-rata sudah paham. Ini Bapak mereview kembali, Bapak mengulang kembali. Al-maqulat, ini soalnya. Al-maqulat alal min dodah. Ingat, kalimat ini masih belum menjadi kalimat khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Ini belum sempurna. Gimana Pak biar bersempurna menjadi khobar muqaddam wal mubtada muakhar? Tadi kata Bapak huruf jarnya harus di depan. Oke? Kita cari huruf jarnya. Nah, ini ada alal min dodah. Kita langsung bawa kalimat berikutnya. Alal min dodah, di atas meja ada apa? Al-maqulat. Berarti ini urutan menulisnya harus apa? Ini urutan menulis yang pertama yang ini. Alam min dodah. Ya, di atas meja ada apa? Ada makanan-makanan. Ini yang kedua urutan menulisnya. Ini alam min dodah berarti menjadi khobar muqaddam, kho dan mim khobar muqaddam. Lalu al-maqulasnya menjadi mubtada muakhar. Dibalik seperti itu. Baik, anak-anak, mungkin penjelasan dari Bapak hanya mengulang materi saja, ya. Nanti ada pertemuan yang khususnya untuk kelas 5 Iran. Nah, untuk kelas 5 Bu Fitri dan 5-nya Bu Nia, ini kemarin sudah Bapak jelaskan dan ada soal juga, ya. Mohon untuk soal dikerjakan, ya, di buku paket kalian masing-masing. Nah, untuk kelas 5 IRA, untuk kelas 5 IRA mungkin jadwalnya hari Jumat. Nah, untuk hari ini jadwalnya kelas Bu Fitri dan kelas Bu. Mungkin itu aja dari Bapak. Subhanallah. Qabla nahtatimu hadza saya bina naqra'ul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, subhanallah. Ila liqa. Assalamualaikum